Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Munir, jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang nanomaterial. Nanomaterial istilah teknologi nano pertama diresmikan oleh Prof. Nano Taniguchi, seorang ahli fisika dari Tokyo Science University, tahun 1974 dalam makalahnya yang berjudul On the Basic Concept of Nanotechnology. Status penerapan teknologi nano dalam pertanian dan pengolahan pangan di Indonesia. Menurut Weller, teknologi modern seperti bioteknologi dan teknologi nano dapat berperan penting dalam meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas pangan yang dihasilkan petani. Intervensi teknologi nano dalam pertanian. Intervensi teknologi nano dalam pertanian mempunyai prospek meningkatkan efisiensi penggunaan nutrien melalui formulasi pupuk nano, memecahkan pembatas hasil melalui bioteknologi nano serta pengendalian hama dan penyakit, pemahaman mekanisme interaksi inang parasit pada tingkat molekuler, pengembangan pestisida generasi baru dan pembawaannya. Perkembangan teknologi nano di bidang pertanian. Sifat unik dari produksi pertanian yang berfungsi sebagai sebuah sistem terbuka di mana energi dan substansi energi dipertukarkan secara bebas. Skala permintaan materi input selalu sangat besar dibanding produk nano yang dihasilkan secara industri. Ketiadaan kontrol input material nano karena terkait dengan rangkaian kesatuan geosfer, biosfer, hidrosfer, atmosfer. Hal ini berbeda dengan produk nano industri, misalnya telepon seluler. Adanya jeda waktu antara muncul teknologi hingga digunakan oleh petani. Banyak negara berkembang tidak mau mengalokasikan dana untuk inovasi tersebut. Kurangnya pandangan ke masa depan yang disebabkan oleh kurangnya edukasi pertanian dan pemahaman terhadap sistem reproduksi pertanian. Pembahasan prioritas penerapan teknologi nano untuk negara berkembang. Dukan memaparkan bahwa ilmuwan dan stakeholder industri telah mengidentifikasi potensi penggunaan teknologi nano dalam setiap penghantar vaksin, deteksi hewan dan tanaman patogen, rekayasa genetik, pengolahan pangan, misalnya enkapsulasi penguat flavor atau bau, perbaikan tekstur atau peningkatan kualitas pangan, zat gelasi atau pengental yang baru, kemasan pangan, misalnya patogen, sensor gas, perangkat anti pemalsuan, proteksi ultraviolet, dan lapisan polimer yang lebih kedap dan lebih kuat, hingga suplemen gizi, misalnya nutraceutical, pangan yang mengandung aditif pemberian kesehatan dan mempunyai manfaat pengobatan dengan stabilitas dan bioavailabilitas lebih tinggi. Akan tetapi area paling aktif dari penelitian dan pengembangan ilmu nano pangan adalah pasar kemasan nano makanan dan minuman dunia sebesar $6,5 miliar pada tahun 2013 dan diperkirakan akan tumbuh 12,70% per tahun antara 2014 dan 2020.
dan mencapai 15 miliar pada akhir tahun 2020. Hal ini mungkin terkait dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima penerapan teknologi nano pada selain pangan dibanding penerapan teknologi nano secara langsung pada pangan. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini resiko penerapan teknologi nano terhadap pangan masih belum banyak diketahui. Nah, kesimpulannya itu teknologi modern seperti bioteknologi dan teknologi nano dapat berperan penting dalam meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas pangan yang dihasilkan petani. Banyak yang percaya bahwa teknologi modern akan mengamankan kebutuhan pangan dunia yang semakin meningkat, seperti halnya lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Demikian pula Gutierrez et al. Berpendapat bahwa penerapan teknologi nano mempunyai prospek yang sangat baik sebagai alat yang mengatasi masalah-masalah seperti manajemen dan penggunaan air, pertanian, eksploitasi ternak, dan pengolahan pangan. Sejalan dengan itu, FAO dan WHO menyebutkan bahwa terhadap peningkatan tren pemanfaatan teknologi nano untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sektor pertanian, pangan, dan kesehatan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.